Kisah Ashabul Kahfi ini, Bapak Ibu sekalian, bukan fiktif ya. Semua agama dulu itu mengakui adanya Ashabul Kahfi. Jadi adanya Ashabul Kahfi ini kita yakin bahwasanya anna wa'dallahi haqqun. Janji Allah itu hakun, benar dan pasti terjadi. Kalau kita selalu ingat ini, maka insya Allah kita akan takut untuk melakukan dosa dan akan semangat untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena semua amal ibadah kita dan perbuatan dosa kita itu tidak akan pernah luput dari sesuai ketentuan dan janji Allah dalam Al-Quran. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan fiha padanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim wa kadzalika, dan demikianlah. Yang dimaksud adalah sebagaimana kami bangunkan mereka, kata Allah, yaitu Ashabul Kahfi. A'tsarna, kami memperlihatkan, alaihim, kepada mereka. Setelah Ashabul Kahfi ini bangun dan Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya kepada Ashabul Kahfi sendiri dan kepada kaum mukmin pada umumnya. Liya'lamu, agar mereka mengetahui. Yang dimaksud liya'lamu ini terkhusus kepada Ashabul Kahfi, pemuda tadi. Anna wa'dallahi haqqun, bahwa janji Allah itu haqqun, benar. Dengan kesimpulan bahwa Allah Maha Kuasa mematikan mereka dalam masa yang sangat lama, kemudian mereka tetap utuh sekalipun tanpa makan dan minum, maka Dia Maha Kuasa pula untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, kisah Ashabul Kahfi ini, Bapak Ibu sekalian, bukan fiktif ya. Semua agama dulu itu mengakui adanya Ashabul Kahfi, bahwasanya ada tujuh pemuda yang mana dia diselamatkan dan tertidur di dalam gua. Ada di sana Him, ambilkan Him yang banyak. Jadi adanya Ashabul Kahfi ini kita yakin bahwasanya anna wa'dallahi haqqun. Janji Allah itu hakun, benar dan pasti terjadi. Kalau kita selalu ingat ini, maka insya Allah kita akan takut untuk melakukan dosa dan akan semangat untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena semua amal ibadah kita dan perbuatan dosa kita itu tidak akan pernah luput dari sesuai ketentuan dan janji Allah dalam Al-Quran. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan fiha padanya. Idh yatanaza'una bainahum, ketika orang-orang itu berselisih. Yang dimaksud adalah orang mukmin dan orang kafir. Amrohum, tentang urusan mereka. Maksudnya mengenai para pemuda itu dalam hal bangunan yang akan didirikan sekitar tempat Ashabul Kahfi itu. Faqalu, orang-orang itu berkata, yakni orang-orang kafir maksudnya, ibnu alaihim, dirikanlah di atas gua mereka. Yang dimaksud adalah di sekitar tempat mereka, bunyanan, sebuah bangunan untuk menutupi mereka. Rabbuhum a'lamu bihim, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Faqala alladhina ghalabu ala amrihim, orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata. Yang dimaksud berkuasa ini adalah
menguasai perkara para pemuda tersebut, yaitu orang-orang yang beriman. Lanattakhidanna 'alaihim masjida, sesungguhnya kami akan mendirikan di atasnya, yakni di sekitarnya, masjidah, sebuah rumah peribadatan. Masjidun itu, masjidan itu tempat untuk orang sujud, ya tempat untuk orang sholat. Akhirnya dibuatlah sebuah rumah peribadatan di pintu gua tersebut. Jadi ada orang berselisih antara orang kafir dan orang beriman, berselisih. Nah, katanya orang kafir, dirikanlah di sekitar tempat itu, yaitu rumah. Nah, sedangkan katanya apa? Sedangkan yang dimaksud bunyanan ini bangunan untuk menutupi mereka, jadi biar tertutup dengan bangunan tadi. Sedangkan katanya orang beriman, bangunkan di sekitar tempat kejadian itu, yaitu masjid untuk sholat. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum, sayaquluna, nanti mereka akan mengatakan, yaitu orang-orang yang berselisih pendapat di zaman Nabi SAW tentang bilangan para pemuda itu, atau dengan kata lain, sebagian di antara mereka mengatakan bahwa jumlah mereka ada thalathatur rabi'uhum. Nah, pada zaman Nabi ada orang berselisih tentang jumlah mereka. Ada yang mengatakan salasatun itu maknanya 3. Rabi'uhum, yang salah satu rabi'uhum, yang keempat adalah kalbuhum, anjing mereka. Jadi ashabul kahfi itu katanya di zaman Nabi perselisihan, ada orang yang mengatakan bahwasanya jumlah mereka itu 3, 4 dengan anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum, sebagian yang lain di antara mereka mengatakan khamsatun 5, sadisuhum kalbuhum, keenam adalah anjingnya. Nah, kedua pendapat tersebut dikatakan oleh orang-orang Nasrani dari Najran. Jadi orang Nasrani mengatakan kalau jumlahnya itu 5. Rajman bil ghaib, sebagian tertekan terhadap barang yang gaib, hanya berlandaskan kepada dugaan belaka tanpa ada bukti yang nyata. Jadi mereka, orang Nasrani Najran ini, hanya menduga-duga saja, tidak ada bukti. Kedua pendapat tersebut hanyalah main terka saja. Artinya sebagai terkaan dari terhadap barang yang gaib. Wa yaquluna, dan yang lain lagi mengatakan, yang terakhir ini adalah orang mukmin yang mengatakan, berapa jumlahnya? Sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Jumlah ashabul kahfi itu sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Jumlah mereka itu sab'atun, itu 7 orang. Wa kalbuhum, wa thaminuhum kalbuhum, dan yang ke-8 adalah anjingnya. Jadi terkaan yang disampaikan oleh Nasrani Najran itu berbeda dengan pendapat yang ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang sahih, yang benar. Jadi jumlah ashabul kahfi berapa? 7. 8 dengan anjingnya. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Jadi yang paling mengetahui jumlah mereka itu siapa? Allah. Dan tidak ada yang lebih mengetahui kecuali Allah, kecuali hanya illa qalil, kecuali sedikit. Sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kata beliau, aku adalah seorang dari orang-orang yang sedikit itu. Selanjutnya ia menuturkan bahwa jumlah mereka ada 7 orang. Jadi ketika Al-Quran menyebutkan Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim, yang tahu jumlah mereka sebenarnya itu hanya Allah. Dan yang tahu tentang mereka yang mengatakan bahwasanya ada 7, itu hanya pengetahuan yang sedikit saja. Kata Ibnu Abbas, saya itu termasuk pada yang sedikit itu.
Fala tumari fihim, karena itu janganlah kamu bertengkar, yakni memperdebatkan fihim tentang hal mereka, illa mira'an zahira, kecuali pertengkaran yang lahir saja. Dari sebagian apa yang diturunkan kepadamu, wala tastafti fihim, dan jangan kamu menanyakan tentangnya. Maksudnya kamu meminta penjelasan tentang Ashabul Kahfi itu minhum, dari mereka. Pertanyakan kepada sebagian dari orang ahli kitab, yaitu orang Yahudi. Jadi kata Allah, kalau kamu mau bertanya tentang Ashabul Kahfi, ya sudah, jangan terlalu berdebat masalah itu, apalagi kamu menanyakan pada orang Yahudi. Wala tastafti fihim minhum ahada, meskipun seorang pun. Pada suatu ketika penduduk Mekah menanyakan tentang Ashabul Kahfi itu, lalu Nabi SAW menjawab, aku akan menceritakannya kepada kalian besok, tanpa memakai kata insyaallah. Jadi ayat ini ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, kata orang tersebut, wahai Muhammad, wahai Nabi Allah SAW, aku mau bertanya tentang Ashabul Kahfi. Nabi menjawab, ya sudah, besok. Besok. Padahal maaf. Padahal Nabi ini adalah orang yang tidak pernah berbohong. Jadi Nabi ini tepat janji pasti. Jadi Nabi itu meskipun tidak mengucapkan insyaallah, itu Nabi serius mau datang, Pak. Beda kalau kita kan. Insyaallah kita itu setengah. Him bisa ke rumah him, insyaallah. Insyaallah nareng ka aman ke him. Insyaallah nari Sumenep na Pamekasan Sampang Benggalan. Jadi kalau kita ini insyaallah makjur Allah bah tak antar mana insyaallah. Abenyan sita kan gimana? Abenyan tak ada Pak. Makanya mohon pada orang yang ngundang saya, Ustaz bisa hadir Ustaz. Insyaallah. Ustaz insyaallah Ustaz. Pas dia beengki insyaallah. Ustaz kula ndikan cebolan wajah insyaallah tak tahu hadir Ustaz. Abang insyaallah kula hadir. Ampun tak usah pakai insyaallah. Mau tak pakai insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, surah Al-Kahfi ayat 23. Nanti saya baca, nanti diikuti. Perhatikan panjang pendeknya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Illa an yasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi أقرب من هذا رشدا توكل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا
له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا لا
ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi SAW ditanyakan masalah Ashabul Kahfi tadi, Muhammad SAW, tolong ceritakan kepada kami tentang Ashabul Kahfi. Nabi SAW menjawab, ya sudah, besok aku akan ceritakan kepada kalian. Ternyata besoknya tidak turun ayat. Allah tidak menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Tidak ada. Akhirnya didatangi, Muhammad, bagaimana ini? Ayo ceritakan. Bingung Rasulullah. Nah, ini bedanya kita dengan Rasulullah, Pak. Kalau kita mentok, tidak ada dalil, aboy keboy, Pak. Nabi itu tidak seperti itu. Semua Nabi dan Rasul, sering saya sampaikan ini, semua Nabi dan Rasul itu tidak dipandu oleh hawa nafsu. Ketika Nabi Musa berada di Laut Merah itu, ketika dikejar oleh Fir'aun, kaumnya bilang, Musa, bagaimana ini, katanya. Kalau kita maju ke depan kita tenggelam, kalau lari ke belakang kita dibunuh, katanya. Musa bilang, nah itu jangan tanya saya juga, saya bingung juga, katanya. Saya juga tak tahu. Jadi Nabi dan Rasul itu tidak melakukan apa-apa kecuali wahyu. Makanya Nabi dan Rasul itu pasti benar, Pak. Kalau kita ini melakukan sesuatu, kadang kita pakai nafsu. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, kadang kita tidak melakukan. Tapi Nabi dan Rasul tidak. Semuanya disampaikan oleh Nabi SAW. Baik, ketika Rasulullah berjanji yang tadi, maka kemudian ayat yang turun malah bukan menceritakan Ashabul Kahfi, mana yang turun, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada, dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu tentang yang dimaksud adalah sesuatu, inni fa'ilun dzalika ghada, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi. Lafaz ghada ini artinya di masa mendatang. Artinya ghada ini yang akan datang. Apa kata Allah? Illa ayyasha Allah, kecuali dengan menyebut insya Allah. Artinya mengecualikan dengan menggantungkan hal tersebut kepada kehendak Allah. Umpamanya kamu mengatakan insya Allah.
Ada terkadang saya menulis di WA pakai bahasa Indonesia ya. Saya pakai tulisan Latin. Saya bilang, Ustadz bisa hadir? Insya Allah ya. Saya ditegur, Ustadz yang itu salah Ustadz katanya. Yang benar itu insya ditambah A kemudian Allah katanya. Saya bilang kayaknya itu juga salah Pak katanya. Yang benar apa Ustadz? Saya tulis bahasa Arabnya. Yang benar ini gitu. Oh iya Ustadz. Wadhkur rabbakah, dan ingatlah kepada Tuhanmu, yaitu kepada kehendaknya seraya menggantungkan diri kepada kehendaknya. Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat daripada ini, yaitu berita tentang Ashabul Kahfi untuk menunjukkan kebenaran kenabianku. Rasyada, kebenarannya, yakni petunjuk yang lebih benar, dan memang Allah memperkenankan hal yang tersebut yang tadi. Walabisu fi kahfihim, walabisu, dan mereka tinggal dalam fi kahfihim, dalam gua, salasami'atin. Berapa tinggalnya? Salasami'atin, mereka tinggal 300 sinina, tahun. Jadi Ashabul Kahfi ini tinggal salasami'atin, 300 tahun. Perhitungan 300 tahun ini berdasarkan hisab berlaku di kalangan kaum Ashabul Kahfi, yaitu berdasarkan perhitungan tahun Syamsiah. Dan bila menurut hisab tahun Qamariyah, sebagaimana yang berlaku di kalangan orang-orang Arab, maka menjadi bertambah 9 tahun. Karena jarak Syamsiah dengan Qamariyah itu jaraknya berapa? Kurang lebih 11 ya. Per tahunnya 11 hari. Saya lupa itu. Jadi kalau menurut hitung-hitungan Asy-Syamsiyah, hitung-hitungan matahari, ya seperti ya kalau sekarang tanggal Masehi. Jadi kalau dari segi Masehi itu terhitung 300 tahun. Tapi kalau segi Qamariyah itu selisih 9 tahun. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, wasdadu tis'a, dan ditambah 9 tahun. Yakni hisab yang 300 tahun berdasarkan tahun Syamsiah, dan hisab yang 309 tahun berdasarkan tahun Qamariyah. Jadi kalau dihitung dari segi Masehi, Ashabul Kahfi ini berapa? Berada dalam gua 300 tahun. Kalau menurut Hijriyah atau Qamariyah itu berapa? 309 tahun. Kok berbeda Ustaz? Bukan waktunya yang berbeda, karena memang dari segi hitungan yang berbeda. Faham maksudnya? Iya. Jadi intinya kalau kita mau mengikut Syamsiah itu maka 300 tahun. Kalau ikut Qamariyah 309 tahun. Qulillahu a'lamu bima labisu, katakanlah Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Lahu ghaibus samawati wal ard. Yang dimaksud ini Allah Maha mengetahui daripada orang-orang yang berselisih pendapat tentangnya, sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Lahu ghaibus samawati wal ard, kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan yang di bumi. Yang dimaksud adalah ilmu kesemuanya daripadanya. Absir bihi wa asmi, alangkah terang penglihatannya, penglihatan Allah, wa asmi, dan alangkah tajam pendengarannya, yaitu pendengaran Allah Subhanahu wa taala maha terang. Nah, yang dimaksud Allah sangat terang penglihatannya dan pendengarannya, ini keduanya disebut dengan majas, Pak. Paham majas ya? Makna yang dimaksud ialah bahwa tiada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan dibayangkan Allah punya mata seperti kita, Anda. Jadi intinya Allah itu tidak sama dengan makhluk. Tapi yang jelas Allah Maha melihat, Maha mendengar. Tapi juga kita ketahui bahwasanya ini hanya makna majas. Ini ada perdebatan kemarin.
Kalau Allah itu maha melihat, maha mendengar, berarti sama dong dengan manusia. Kan manusia itu melihat, ini dibilang sama, tidak sama Pak. Intinya Allah tidak sama dengan makhluk. Nah, kalau Allah maha mendengar, maha melihat, itu versi Allah. Nah, itu kita bisa maknai sebagai majas. Yang dimaksud dengan majas apa? Jadi semua yang ada di bumi tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Terlepas Allah maha mendengar versi apa ya, kita yang penting yakin Allah maha mendengar, maha melihat. Nah, perkara perdebatan misalnya harus ditakwil dan semacamnya, kita tidak ikut-ikut perdebatan itu. Yang penting kita yakin bahwasanya Allah itu maha mengetahui segalanya. Malahum, tak ada bagi mereka, bagi semua penduduk langit dan bumi, min dunihi min waliyin, seorang pelindung pun selain darinya, yaitu seorang yang dapat menolong, wala yusyriku fi hukmihi ahada, dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusannya, karena sesungguhnya dia tidak membutuhkan adanya sekutu. Kalau kita mau memutuskan sesuatu, kalau yang punya istri biasanya rembuk dulu sama istri. Kalau kita mau beli sesuatu, kalau kita jadi anak, biasanya rembuk sama orang tua. Tapi beda dengan Allah. Allah tidak butuh dengan siapapun, karena setiap keputusan Allah pasti yang terbaik, dan setiap keputusan Allah pasti yang sudah paling adil dan paling terbaik semuanya. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan di ayat yang ke-27 di pertemuan berikutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.